Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap DS yang mendudukan penyanyi dangdut SJ sebagai tersangka kian rumit. Diwakili kuasa hukumnya, SJ pun terus melakukan perlawanan hukum untuk membela diri. Menurut pengacara SJ yang ditemui di halaman Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara Selasa kemarin, mantan personil grup band gaul tersebut berkeinginan mencabut berita acara pemeriksaan BAP yang pernah ia buat pekan lalu. Lantaran tak merasa melakukan pelecehan, mantan suami Dewi Persik itu pun ingin membuat BAP ulang dengan didampingi para kuasa hukumnya dalam waktu dekat ini. Tadi kita hanya konfirmasi terkait dengan adanya kebenaran apakah Bang Saiful mau di BAP ulang atau tidak. Ya, insya Allah dalam waktu dekat, tinggal hitung hari ya, yang pasti bukan hari ini. Insya Allah penyidik bersedia untuk melakukan BAP ulang, karena itu juga bagian daripada hak dan penyidik memberikan kesempatan itu untuk berbicara lebih bebas lagi ya. Kalau teman-teman media tahu ya, insya Allah besok mudah-mudahan, jadi mudah-mudahan insya Allah. Nah, jamnya kalau itu masih tentatif, karena kita melihat waktu untuk istirahat sholat sebagaimana ya. Tapi yang pasti insya Allah dalam waktu dekat lah. Atau pengakuan itu dari sejak hari Jumat sudah dicabut, tapi resmi surat masuk baru kemarin. Bukan permintaan, keinginan. Keinginan Bang Ipul, bukan permintaan pengacara juga. Kalau kami ini kan hanya melaksanakan apa yang jadi perintah klien. Selama kita konsultasi, dia mempertanyakan segala macam dari sisi hukum, ya kita memberikan penjelasan dan pandangan dari sisi hukum, ya beliau sendiri yang ambil keputusan dan kesimpulan. Kan begitu. Nah, kami hanya menjalankan perintah itu. Kami ditunjukkan untuk menjalankan perintahnya. Terbetik kabar bahwa pengakuan SJ yang tertera dalam BAP sempat direkam dalam bentuk video oleh tim penyidik. Menanggapi bukti otentik ini, tim kuasa hukum tak mau berlebihan menanggapinya. Untuk sementara, mereka tetap menghormati pemeriksaan terhadap kliennya, apapun hasilnya. Kan saya udah clearkan dari hari Jumat ya, bahwa pengakuan itu pengakuan yang apa, bagaimana. Tidak ada pengakuan melakukan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud, atau sedang isu itu pencabulan terhadap anak. Menyangkut anak, kami masih debatable. Apakah benar dia kategori anak-anak? Kan gitu ya. Jadi tidak ada pengakuan telah melakukan pencabulan. Pengakuan ya, menurut versi Ipul ya, keterangan pengakuan Bang Ipul itu hanya dalam tataran bahwa ya benar anak itu seharian itu jalan sama Bang Ipul bareng-bareng ya, satu mobil bersama kru-kru lainnya. Dia yang sempat memayungi juga Bang Ipul di acara di Dufan itu, Inbox. Dia pegang payung Bang Ipul, di jalan itu ya memang krunya masuk satu mobil dan seharian sampai itu. Jadi memang ada di rumah Bang Ipul, jadi tidak Bang Ipul tidak bantah itu. Kalau menyangkut video segala macam itu kan urusan penyidik. Kami tidak juga bisa dalam tataran menganalisa video bagaimana seperti apa, kami juga belum lihat. Ketika video itu nanti jadikan alat bukti kan, nanti kami juga punya hak untuk mempertanyakan dan atau mengatakan iya apa tidak. Hal-hal yang ada sama penyidik kami tidak dapat membantahnya. Ya, tentunya bantahan itu secara resmi kami akan masukkan dalam BAP. Yaitu pada saat BAP nanti ya tentu juga kami akan ajukan bukti-bukti, tentu juga kami akan ajukan saksi-saksi, baik itu saksi yang meringankan maupun saksi ahli. Kan begitu. Nah, apapun yang ada sama penyidik sekarang kami menghormati bukti-bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Ya, kami tidak bisa membantah sepanjang kami belum tahu. Sementara itu, bila kuasa hukum SJ yakin BAP sang artis akan dibuat ulang, lain hal lagi dengan komentar Kapolsek Kelapa Gading. Sebagai pimpinan tempat SJ menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik, Kompol Ari Cahyanugraha membantah tegas soal rencana pembuatan ulang BAP. Menurut sang Kapolsek, sesuai aturan yang berjalan, kepolisian tak mengenal pencabutan juga pembuatan ulang BAP. Namun pihaknya memperbolehkan SJ melanjutkan pembuatan BAP, hasilnya yang akan dilampirkan dalam berkas yang siap dikirim ke pihak kejaksaan dalam waktu dekat ini. Bukan BAP ulang, bukan nggak ada pencabutan, nggak. Yang ada adalah berita acara pemeriksaan lanjutan yang diatur dalam aturannya begitu. Jadi BAP ulang nggak ada. Katanya besok kan?
Ya rencananya begitu. Mudah-mudahan aja nggak ada perubahan ya. Nah, nanti kalau yang bersangkutan menyampaikan tidak mengakui pada saat BAP yang pertama nggak apa-apa. Ya, nggak ada pengaruhnya sama penyidikan yang kita lakukan, nggak ada. Nanti pada saat pemeriksaan tersebut yang bersangkutan boleh akan mencabut pernyataannya dalam BAP yang pertama, boleh dibolehkan.